TPU Tunggul Hitam, Padang dahulu kala, sebelum jadi pemakaman, tanah ini adalah hutan lebat yang gelap. Di tengahnya berdiri satu pohon besar, tua, batangnya hitam pekat, tingginya menjulang sampai menutupi cahaya matahari. Orang sekitar menamainya Tunggul Hitam, karena pangkalnya besar, hitam, dan tak pernah mati meski sering disambar petir. Konon, di bawah pohon itu tinggal seorang tua sakti, bernama Datuk Hitam. Dia dijauhi warga, dianggap penimbun ilmu hitam. Tak ada yang berani mendekat, apalagi malam hari. Katanya, dia bisa memanggil roh, mengubah wujud, dan punya kekuatan menguasai makhluk halus. Datuk Hitam itu sosok yang penuh misteri dan ditakuti warga. Walaupun dijauhi, orang-orang tetap segan dan tak berani mengganggunya, karena semua percaya kekuatannya luar biasa. Konon, dia tak pernah terlihat bergaul, tinggal sendiri di gubuk sederhana di bawah pohon raksasa itu, dikelilingi kabut tipis yang tak pernah hilang. Ada yang bilang, dia bukan orang jahat, tapi memilih menyendiri karena ilmunya terlalu besar dan berbahaya kalau dipakai sembarangan. Tapi karena sering terlihat berbicara sendiri ke arah pohon atau menari di tengah malam di bawah sinar bulan, warga makin yakin dia berhubungan dengan dunia lain. Dari sinilah asal mula hawa angker di tempat itu, bukan cuma karena pembantaian di kemudian hari, tapi sejak lama tempat itu sudah jadi wilayah kekuasaan Datuk Hitam dan makhluk-makhluk yang dia kendalikan. Saat penjajahan Belanda masuk Padang, daerah ini jadi tempat persembunyian pejuang. Suatu malam, pasukan Belanda mengejar sekelompok pemuda yang membawa senjata dan surat rahasia. Mereka lari masuk ke hutan, berlindung tepat di bawah pohon Tunggul Hitam. Datuk Hitam muncul, berjanji melindungi mereka asal mau menuruti perintahnya. Namun ada pengkhianat di antara mereka. Dia memberitahu posisi persembunyian ke Belanda. Malam itu juga, pasukan datang mengepung. Tak ada jalan lari. Semua pemuda ditangkap, diikat, lalu dibantai tepat di bawah pohon itu. Darah mereka meresap ke tanah, membasahi akar pohon, membuat batangnya makin hitam dan kelam. Datuk Hitam sendiri menghilang, tak ada yang tahu kemana, tapi orang percaya rohnya tetap tinggal menjaga tempat itu. Setelah Indonesia merdeka, tanah ini dijadikan taman pemakaman umum. Tapi sejak hari pertama, banyak hal aneh terjadi. Orang sering melihat sosok berpakaian perang Minang berjalan di antara makam, mendengar suara tangis, jeritan, atau langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Kadang ada cahaya bergerak sendiri, hilang masuk ke balik pohon tua itu. Ada cerita paling terkenal, siapapun yang lewat malam hari dan berani berteriak Datuk Hitam, izinkan lewat, kadang mendengar jawaban samar, atau merasakan angin dingin menyentuh wajah. Tapi yang tidak menghormati, konon bisa tersesat berjam-jam meski sudah hafal jalan. Sampai sekarang, Tunggul Hitam tetap jadi tempat paling angker di Padang. Warga percaya, tanah ini penuh kenangan darah dan jiwa yang belum tenang. Pohon besar itu sudah tak ada lagi, tapi namanya tetap hidup, dan hawa dinginnya masih terasa sampai sekarang, seolah-olah masa lalu kelam itu belum benar-benar pergi.